Modal itu tidak sulit. KUR, kebijakan pemerintah hari ini mempunyai kebijakan KUR mikro yang sampai maksimal 100 juta tanpa agunan. Oh really? Yes. Okay. Usaha mikro, makronya itu sampai 200-300 juta. Udah pakai agunan. Sampai 500 juta usaha kecil hingga 1 miliar itu pakai agunan, dan hingga 10 miliar pakai agunan. Nah, kita fokus aja yang mikro, yang 100 juta. Masalah hari ini semua Bapak Ibu satu, tidak bankable. Yes. Yang dimaksud bankable adalah ibu-ibu tidak punya usaha yang secara administrasi bagus. Satu, izinnya, NIB-nya nggak ada. Sekarang mudah sekarang untuk membuat usaha. NIB 10 menit mengurusnya bisa secara online. Kedua, NPWP 5 menit tanpa ke kantor pajak bisa secara online bikin. Dua ini cukup. Nah, sekarang ini konkret ada Pak Teddy dan tim. Saya pun sekarang udah buka namanya Koperasi Warung UMKM. Nanti mewadahi semua UMKM yang ada di kota. Kalau dia tidak bisa membuat koperasi mitra mereka sendiri. Oke? Di samping kiri saya ada wanita cantik namanya Denro Kanjeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Denro Kanjeng ini usahanya apa? Saya itu usahanya sesuai yang saya suka. Iya. Saya cenderung gila jamu, ketergantungan jamu maybe, dan passionnya di jamu. Ya, Jawa Okay. sentris juga. Jadi kecenderungan saya ikuti dengan bikin jamu. Bikin jamu. Dengan mix, saya coba passion saya juga di sedikit fashion. Jadi saya campur dengan batik. Oke, jadi ada jamu dan ada batik. Kita mulai dari jamu. Sebetulnya ada treatment juga. Saya punya kedai, punya kafe yang sudah tutup. Jadi treatment saya itu tadinya ada sinar ultraviolet, tapi yang sekarang tinggal pijit, terapi pijat, ada akupunktur, gitu ya. Jadi semua saya selaraskan dengan treatment sehat ala jamu Kanjeng. Begitu judulnya. Ini produk kesehatan dari Denro Kanjeng, ada jamu-jamuan, ada perawatan, ada kesehatan. Udah berapa lama di bisnis ini? Sebelum jatuh bangun ini yang fix menuju ke 4 tahun. 4 tahun. Ya. Oke, tepuk tangan 4 tahun usaha. 4 tahun UMKM berjalan sendiri. Oke. Iya. Apa kesulitan selama ini? Oh, banyak sebetulnya, tapi saya bawa enjoy. Oke. Sebetulnya waktu mulai usaha itu sangat bagus karena barangkali di Makassar masih belum ada mungkin, atau ada tapi saya tidak menemukan kedai jamu yang sesuai dengan apa yang saya suka, yang tidak ditumbuk, tidak diperas. Berdasarkan itu mulai membuat jamu. Iya. Kendalanya di mana selama 4 tahun? Apa saja? Kendalanya mungkin karena faktor ini ya. Kalau yang pertama ya jelas pemodalan, karena saya masih pakai modal sendiri. Oke, satu. Ya, selama ini. Kemudian kendala kedua karena mungkin saya gaptek. Jadi untuk ke pemasaran, ke sosmed, belum melakukan digital marketing. Udah, tapi mungkin saya slow response. Terus tapi baru saja, dulu belum. Sudah dari awal juga sudah. Oke. Saya kekurangan saya karena saya kegaptekan saya tidak meng-hire tenaga untuk IT untuk handle ditanya itu. Faktor itu tadi kembali ke modal dana. Sebelumnya saya punya karyawan, tapi kemudian ya karena pandemi, bahkan kafe saya yang satunya di Pengayoman saya tutup total. Jadi tinggal satu ini yang kecil di
Mapanyuki samping. Mapanyuki samping Samsat. Samsat. Ada jamu kanjeng. Jamu Kanjeng. Iya. Oh, tepuk tangan dulu dong untuk Terima kasih. Ibu Deno Itu Kanjeng, datangnya, jamunya ya. Kanjeng. Oke. Ya. Persoalannya Ibu berjalan sendiri selama ini. Sendiri. Ini kan kita lagi coba menginisiasi membuat sebuah koperasi jamu. Ya. Oh ya, welcome. Mau nggak? Idenya seperti apa? Kan kemarin udah diskusi-diskusi. Udah ya. Karena kalau jalan sendiri kan biasanya sepi, nggak ada teman, tandem untuk berdiskusi, tandem untuk ini. Kalau kita buat koperasi atau Ibu punya keinginan untuk membuat koperasi? Nah, inilah yang saya kan kemarin langsung pulang dari sini, langsung searching di mana yang kira-kira saya sudah dapatkan satu ini Mbak Joy. Mbak ya. Joy tandemnya, oke Ya, Mbak Joy. Kebetulan di ruangan ini ya. Jadi saya mencari yang 8 orang lain 8 yang orang lain untuk karena melengkapi. mendirikan koperasi minimal 10 orang saja Ya, sekarang. ya. Lebih mudah Ya. untuk membuat koperasi untuk bisa bergabung Ya. menjadi koperasi jamu. Ya, Kita ada. pemerintah akan siapkan wadahnya, Ya. kita akan memfasilitasi Dinas Koperasi UMKM. Nanti kalau udah kumpul 10 Ya. orang akan dibuatkan sosialisasi bagaimana Ya. koperasi Mhm. dan kemudian bergabung, nanti dilatih lebih bagus di sini. Ya. Oke? Oke. Oke, terima kasih dong untuk Ibu Deno Kanjeng. Mudah-mudahan. Assalamualaikum, dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ibu Norma. Ibu Norma. Ibu Norma sekarang udah berusaha, usahanya apa Ibu? Usahanya alhamdulillah macam-macam. Macam-macam. Ini dulu yang botol-botol ini apa Ibu? Sabun sabun laundry. Sabun laundry untuk baju. Iya. Yang mana yang laundry? 2 laundry pink Ini sama biru ya. Sama biru. Kemudian yang ini Cuci piring, cuci piring. Dan ini parfum laundry. parfum. Laundry ya. Oh, jadi kalau sudah cuci baju, ini udah cuci baju, pakai baju parfumnya Kalau ini. mau keluar ditambah parfum. Oh, ini yang cuci piring. Iya. Ini produksinya Ibu sendiri. Siap ya. Di mana sekarang? Di rumah. Di rumah. Rumahnya di mana? Di Perintis. Di Jalan Perintis. Oh, dapil saya itu. Kemudian ini udah berapa lama Ibu produksi? Baru mulai Agustus Agustus 2021. 2021 ini. Iya. Oke. Baru Karena masa pemula. pandemi kreatif akhirnya bikin usaha. Oke. Siap. Ini Bu punya tenaga ahli khusus nggak untuk membuat produk ini? Ada ahli yang mengajari. Ada ahli yang Iya, mengajar. iya. Sekarang izin-izinnya sudah ada? Belum. Iya. Oke, inilah yang akan kita coba selesaikan hari ini. Siap. Soal perizinan, Ibu harus punya NIB, nomor induk berusaha, NPWP, dan kemudian kalau Ibu mau membuat koperasinya, bisa kita bantu nanti untuk bisa Ibu membuat menemukan 10 orang teman visi yang sama untuk membuat koperasi Iya. dan mulai berusaha untuk itu. Siap, Oke? siap. Ah, Ibu rencana ke depan membawa bidang usahanya mau bikin perusahaan atau mau berkoperasi? Koperasi. Koperasi. Iya. Oke, siap. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu siapa tadi? Ibu Norma. Ibu Norma. Ibu Norma memilih badan usaha koperasi. Memang koperasi banyak keunggulan dari usaha yang lain. Iya. Ibu ada sudah 10 pekerja dan kalau memang bisa mereka kita kumpulkan dan bikin koperasi. Koperasi itu tujuan utamanya adalah bagaimana mensejahterakan seluruh Karya. anggota. Jadi karyawan itu bukan karyawan sesungguhnya. Mereka adalah mitra menjadi pemegang saham dari koperasi itu sendiri dan kemudian kalaupun mereka bekerja bagus. 2 kali dapat gaji mereka. Iya. Pemasukan. 1 mereka dapat gaji kalau bekerja. Yang kedua ada sisa hasil Hasil usaha. usaha, iya. Di periode 1 tahun Iya. rapat pemegang, rapat anggota dan kemudian dapat uang lagi. lagi. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Ibu Norma Tidak. yang lebih memilih koperasi menjadi bentuk usahanya dan itu keren, mensejahterakan banyak orang. Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Karena kayaknya ini kepala aku besar dari koperasi. Oh, Ibu memang basic lah. Harusnya koperasinya di mana dulu? Udah Tidak. pernah bikin koperasi sebelumnya? Kebetulan orang tua saya juga itu pegawai koperasi. Wah, berarti dasar untuk membuat koperasi ada di Ibu Norma dan insya Allah kita doakan setelah kegiatan ini langsung kita follow up untuk bikin koperasi dulu. Habis bikin koperasi nanti buat mereknya
dari koperasi itu membuat merek, izin, perizinan dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan dong untuk Ibu Norma, kita dan doakan seluruh produk Ibu Norma akan terjual habis dan lebih sejahtera lagi. Amin. Oke, terima kasih Ibu Norma. Ini apa Ibu Dharma? Ini jamur Pak, jamur tiram. Jamur tiram segar. Tiram segar. Ya. Ini dibudidaya sendiri oleh Ibu. Iya, budidaya sendiri. Ibu Salma tadi ya? Ibu Dharma. Ibu Dharma. Salma, Norma, Dharma. Oke. Ibu Dharma ini adalah pembudidaya jamur segar. Jamur ini diproduksi bisa jadi apa saja Ibu Dharma? Kalau saya sudah tahun 2012 itu Sejak sudah 2012 sudah mengembangkan iya, budidaya, sudah budidaya jamur itu di rumah aja itu. Di rumah. Di rumah di dalam rumah. Lahannya berapa banyak Ibu? Lahan itu ada 3 kali 4. 3 kali 4. Tiga Berarti kali membudidayakan ini nggak perlu lahan Iya, yang karena besar ya? dia kan dibikin rak Hidroponik itu. rak Iya. itu. Oh. Iya, ada berapa itu kita pakai besi holo begitu. Nah, jamur ini kalau Ibu udah budidaya dibeli oleh siapa? Kebetulan sekali saya adalah termasuk orang yang banyak majelis taklim. Itu Ibu-ibu majelis taklim. Saya punya majelis taklim di Kecamatan Manggala 137 kelompok. 137 kelompok Ya, majelis bisa taklim. dibayangkan kalau- Dan mereka salah satu Iya. adalah pengkonsumsi ini. Iya. Oke. Ya, Ini seperti dibuat itu. apa aja Ibu? Ini ada yang dibuat bakso, Oh. ada dibikin crispy. Kamu ini bisa menjadi bakso dari jamur. Iya. Dan manfaat jamur ini kan luar biasa. Iya, Kemudian ada. bisa menjadi gorengan Iya, crispy. crispy, Pak. Dan ini sudah punya merek Nur Iya, sudah. Azaril Food, bakso jamur Iya. goreng. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu. Wow, keren. Nah, sejak 2012 sudah mengembangkan Iya. ini. Masalah dan kendala Ibu apa? Kalau ini sebenarnya kalau kita adalah lahan Pak. Lahan untuk budidaya. Karena ini jamur ini adalah sudah dikenal, Oke. sudah banyak yang kenal dan banyak yang Konsumsi. meminati. Iya, ini terkendala lahan Pak. Lahan. Tapi seandainya Bapak bisa di Kecamatan Manggala, Oke. ada teman yang bisa ada lahan-lahan tidur lah, kita bisa manfaatkan Lahan saja. Ibu bisa dimanfaatkan. Iya, Oke. seperti itu, Pak. Sekarang Itu Ibu aja. ini punya merek sendiri, Ibu berusaha sendiri atau berkelompok sekarang? Karena kebetulan begini, saya budidaya dan biasa juga karena saya juga instruktur untuk pengolahan jamur. Pengolahannya. Terus ada kelompok saya itu Ibu Ida dengan Ibu Supiana. Wah, inilah tepuk yang tangan untuk mengelolakan. Ibu Ida dan ibu-ibu Ya, pengrajin inilah yang mengelola budidaya ya, jamur. ya, ini orangnya ini. Oke. Jadi saya sering tim saya kalau dipanggil instruktur untuk pengolahan jamur. Pengolahan. Ya, biasa di Sprindak dipakai tenaganya untuk pengolahan jamur itu. Nah, Ibu kan sendiri selama ini walaupun Iya. sudah ada ini. Iya. Ibu kendalanya lahan ternyata. Iya, lahan, Kalau lahan. pemasaran sudah ada distribusi Oke, Pak. produk dengan jaringan komunitas Ada. ibu majelis Ada. taklim. Iya, ada. Ibu kendalanya produksinya harus lebih banyak lagi justru harus. Iya, harus lebih banyak. Kalau begitu Ibu harus punya pilihan dong untuk bikin koperasi. Iya, seperti itu kan Supaya sudah. semua orang-orang 10 anggota yang minimal itu punya pekarangan dan mereka bisa budidaya di situ. Apa Begini, yang Pak. dipikirkan Ibu? Sebenarnya begini, saya melihat di Kecamatan Manggala itu adalah semua kelompok majelis taklim sebagian sudah majelis taklim yang melaksanakan atau merencanakan namanya kelompok wanita tani lorong. Kelompok wanita tani lorong. Kebetulan sekali saya punya majelis taklim rata-rata adalah KWT ini, kelompok wanita tani. Iya. Wah, bagus. Termasuk saya juga Pak. Jadi sekarang saya rencana itu di lorong saya karena mungkin tidak jorok juga Pak. Tapi saya kepingin sekali lorong saya itu cantik, enak. Karena nanti juga saya mau membentuk lorong UKM. Lorong karena, UMKM. Iya, karena jadi bisa jadi objek wisata Iya. pengembangan jamur. Iya, bisa Pak. Wow, tepuk Itu tangan dulu warnanya. dong untuk beliau. Kita berharap dengan packaging ya, packaging. Bisa, Oke. Dua ini persoalannya kita berharap nanti UMKM-nya sudah ada, KWT-nya sudah ada, tinggal kita
nunggu apakah mau bikin koperasi atau mau badan usaha supaya lebih besar lagi? Koperasi nanti? aja Pak. Koperasi ya? Koperasi itu kan dari kita untuk oleh kita, kita, oleh kita untuk dan kita. untuk kita. Iya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Norma, terima kasih. Hai Joy. Halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak muda, pengusaha, cantik dan mau berusaha. Usahanya apa sekarang Joy? Saya bukan usaha jamu Pak. Jamu. Iya. Produknya ini. Jamu dapur Jawa. Jawa. Kunyit, jahenya jahe merah nggak? Dia ada di mix Pak. Jadi Di mix. ada jahe merah sama ada jahe Putih. Kenapa harus di mix? Biar lebih hangat aja Pak. Oh, oke. Usahanya Joy udah berapa lama nih? Udah jalan setahun Pak. Udah jalan setahun. Setahun. Iya. Apa kendala yang Joy hadapi? Kendalanya mungkin ini kali ya Pak untuk perizinan. Perizinan. Iya, perizinan usaha. Berarti untuk, jamu. Jamu. Iya. Oke. IPRT-nya. Iya. Oke. Sekarang udah badan usahanya apa? NIB. Badan usaha. Iya, NIB. NIB-nya Iya. ambil dari koperasi atau bikin Bikin sendiri Pak. koperasi badan usaha Iya. sendiri, apa namanya? Enggak, jadi saya berdiri sendiri Pak. Perorangan Iya, berarti. perorangan. Oh, oke. Jadi saya coba searching di internet gimana caranya untuk mendapatkan nomor izin berusaha. Oke. Nah dari internet tersebut akhirnya saya dapat gimana sih cara-caranya kalau misalkan kita mau Memulai usaha. memulai usaha dan mendapatkan nomor izin berusaha ini. NIB sudah punya, Iya, sudah. perorangan, Perorangan. NPWP sudah oke. NPWP sudah ada. Oke. Berarti jamu dapur Jawa ini adalah usaha perorangan Joy. Iya. Joy, mau kembangin nggak membantu anak-anak muda yang lain? Mau Bikin banget. koperasi Boleh, nanti rencananya sama Ibu Kanjeng juga. sama Ibu Kanjeng yang Iya. tadi, yang top dan cantik itu. Iya, betul Pak. Dia akan digabung menjadi koperasi jamu. Iya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Joy. Ini sebuah langkah hebat. Sekarang ini masih di rumah. Masih di rumah Pak. Produksinya manual. Manual. Oke, bagaimana bahan baku aman? Aman. Dan itu kebetulan bahan bakunya kita dapat langsung dari petani. Dari petani. Dari petaninya langsung. Di sekitar kota Makassar. Dia ada di Kota Takalar. Dari Takalar. Iya, Oh, dari Kabupaten Takalar langsung Iya. beli bahan Jadi bakunya. sebelum saya menjual Pak, sebelum saya selling, saya searching dulu, survei dulu mana bahan-bahan yang berkualitas dan tentunya juga dengan harga yang sangat terjangkau. Oke. Dan kita lebih baiknya ambil dari petani, biar petani juga merasa untuk disejahterakan. Oke. Hebat Joy. Udah berpikir untuk dia sejahtera dan mensejahterakan orang lain. Iya. Tepuk tangan dulu dong untuk Joy. Banyak, Pak. Oke, Joy tinggal persoalan izin IPRT Iya, Pak. dan akan bergabung menjadi koperasi jamu yang ada di Kota Makassar. Terima kasih Joy. Tepuk tangan dulu untuk Joy. Hebat sekali Joy. Nah, oke. Selamat Ini- siang Bapak Mario. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Siapa? Namanya siapa? Rusli Usman Pak. Rusli Usman. Rusli Usman ini adalah ketua Terpilih. terpilih Koperasi UMKM. Warung UMKM. Warung UMKM. UMKM. Jadi Siap. beberapa UMKM nanti bergabung dalam Betul. warung UMKM. Betul. Wow, selamat. Siap, terima kasih banyak Pak. Cerita dong tentang warung UMKM ini seperti apa? Baik. Karena ini koperasi kan? Siap, betul Oke. Pak. Jadi sebetulnya diawali dengan komunitas saja Pak ya, komunitas biasa yang betul-betul memang kita kan ekosistemnya pelatihan UMKM secara digital. Itu Oke. yang pertama. Kemudian sudah ada beberapa regional Pak yang terbentuk mulai dari Cirebon, Jogja, Blitar, dan Makassar ya khususnya karena memang co-foundernya juga berasal dari Makassar. Maka dari itu karena kita melihat antusiasme dari UMKM yang sangat tinggi, kita berdiskusi nih dengan co-foundernya untuk membentuk suatu entitas bisnis Oke. yang namanya koperasi. Nah, kenapa koperasi? Kenapa tidak kelompok komunitas biasa saja? Kita inginkan UMKM kita itu di Makassar ya tumbuh dan sejahtera, itu yang paling penting. Maka dari itu kita bentuk koperasi sebagai entitas bisnisnya yang akan menghimpun
UMKM di Kota Makassar untuk bisa tumbuh dan berkembang bersama, Pak. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Rusli. Jadi Bapak Rusli ini udah punya pengalaman membuat koperasi-koperasi. Dulu kuliahnya di mana? Saya di Universitas Negeri Makassar. Oh, UNM. Oh, memang UNM itu salah satu koperasi terbaik yang ada di Kota Makassar. Betul. Jadi sekarang udah bentuk dan itu akan mengayomi beberapa teman-teman yang mau bergabung dengan koperasi warung UMKM. Kemudian kalaupun nanti ada beberapa teman-teman yang membuat koperasi-koperasi sendiri, koperasi warung UMKM ini bisa bantu dong. Betul. Mendampingi mereka. Betul sekali. Untuk membuat koperasi. Betul, karena sesuai dengan prinsip koperasi yang ke-7, kerjasama antar koperasi. Jadi tidak menutup kemungkinan kita akan bekerja sama dengan koperasi-koperasi yang dibentuk oleh UMKM itu sendiri seperti itu. Jadi betul-betul kita akan tumbuh bersama, Pak. Duduk bersama untuk saling membantu. Betul. Oh, siap. Itu mulia sekali. Siap, Dan kita berharap koperasi warung UMKM yang dibentuk Pak Suli dan teman-teman bisa mewadahi UMKM yang ada di kota, dan kemudian bisa juga membantu koperasi-koperasi yang akan dibentuk secara mandiri oleh kelompok-kelompok lain sesuai dengan bidang dan produk serta visi-visi mereka yang ini. Betul. Saya sih mengucapkan terima kasih banyak sama Pak Mario sendiri sebenarnya karena memberikan ruang, memberikan dukungan karena kita tahu kita kan sebenarnya lingkungannya kan mahasiswa ya Pak ya. Yeah. Jadi belum ada wadah untuk terjun langsung ke masyarakat. Tapi berakselerasi belum betul, ada. Pak Mario bukakan jalan, bukakan kesempatan dan mendukung secara full. Sehingga sebenarnya yang mendirikan koperasi warung UMKM itu juga sebenarnya salah satunya Pak Mario. Maka dari itu saya sih mengapresiasi ada anggota DPRD yang betul-betul pro kepada UMKM, pro kepada koperasinya yang paling penting Pak. Karena ya kita ketahui sendiri karena label koperasi mungkin Pak di Sulawesi Selatan itu sedikit negatif. Maka dari itu Bapak Mario mungkin melihat masalah itu. Sehingga Pak Mario mengundang kami para mahasiswa UNM dipercayakan untuk mengemban amanah yang sangat luar biasa sehingga bersama-sama membuat koperasi warung UMKM yang tentunya sekali lagi tujuannya adalah untuk menumbuhkan, mensejahterakan, membuat UMKM di Kota Makassar akan berkembang, Pak. Oke, terima kasih untuk Culi dan terima Pak. kasih untuk semua Bapak Ibu. Semoga gerakan sadar koperasi yang hari ini kita dengungkan boleh berjalan dengan baik sesuai target kita. Yang terpenting bahwa koperasi itu adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita, untuk kesejahteraan bersama dan tentunya kesejahteraan anggotanya, kesejahteraan bersama dan kesejahteraan di pelaku-pelaku ekonomi yang ada di Kota Makassar. Oke, tepuk tangan, terima kasih ya Pak Culi. Oke, tidak ada lagi dan semoga kegiatan-kegiatan kita ini dalam rangka mengembangkan UMKM yang ada di Kota Makassar dan kemudian memberi kesadaran penting bahwa entitas bisnis koperasi itu juga merupakan peluang yang besar, peluang yang sangat baik untuk membangun bisnis dengan kebersamaan, tidak jalan sendiri. Oke, terima kasih kita semuanya.